البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang ke-8. Ini tentang sujud sahwi, demikian juga sujud tilawah, ya, demikian juga sujud syukur. Di kitab shalah. Ini bab yang ke-8 sudah dipilih oleh Ibnu Hajar taala. Ya. Setelah kita menyelesaikan sujud sawi yang sudah kita simpulkan, ya, pembahasannya itu, ya, kita masih di bab ke-8, bab sujud di sawi wa ghairihi, bab sujud sawi dan yang selainnya. Ini sujud sawi sudah kita sebutkan. Dan yang selainnya min sujud di tilawah, dari sujud tilawah wa syukur dan sujud syukur. Sudah kita sebutkan sedikit tentang sujud tilawah. Disebutkan bahwa tidak disyaratkan di situ untuk berwudu. Kemudian beberapa tempat yang kita sudah sebutkan yang sepakat di situ para ulama, di antara 4 tempat, yaitu di surat Al-Insyiqaq, demikian juga surat Al-Alaq, ya, demikian juga surat An-Najm, demikian juga surat As-Shad, ya, surat Shad. Kemudian berikutnya, ini masih pembahasan sujud tilawah. Ya, setelah disebutkan bahwa jumhur berpendapat, ya, bahkan sebagian mengatakan sepakat ijma, di situ ada 15 tempat kita bacakan kemarin yang ada di Al-Quran, 15 tempat yang sujud tilawah. Walaupun ulama juga jadi perselisihan, yang jelas adalah 4 sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Kemudian berikutnya, yakni hadis yang ke-14, wa an Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan radhiyallahu dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu di fathah mim, sebagai Imam Shalaini di fathah mim. Khalid wa Abu Abdillah Khalid bin Ma'dan Asy-Syami Al-Kalahi. Ya itu. Tapi disebut di sini yang benar adalah rahimahullah, karena dia seorang tabi'in. Seorang tabi'in dari ahli Hims. Bertemu sab'ina rajulan min ashabin Nabi. Bertemu dengan 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia thiqah, ya, tetapi dia bukan seorang sahabat, sehingga mursal di sini dhaif. Hadis dhaif mursal karena Khalid bin Ma'dan ini bukan seorang sahabat. Dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah taala, ya benar rahimahullah taala. Kalau boleh mengatakan, berarti apa ini? Mursal, terputus. Tidak ada nama sahabat disebutkan di sini. Qala, beliau mengatakan fudilat suratul hajj, dilebihkan, diafdhalkan surat al-hajj bi sajdataini, karena di situ ada 2 sujud, ada 2 sujud tilawah di situ. Tapi ulama di sini dhaif, ya, sebagaimana tadi disebutkan. Dari sini berarti menunjukkan bahwa tidak menjadi dalil untuk kemudian kita sujud padanya, walaupun sudah lewat pembahasan bahwa ini termasuk dari tempat-tempat yang sujud sahwi. Berikutnya hadis yang ke-15. Wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadis Uqbah bin Amir. Imam Ahmad demikian juga Imam Tirmidzi meriwayatkan mausul, ini bersambung dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini juga dhaif. Ya, di situ ada Ibnu Layyah, yaitu. Demikian juga Masyrah bin Ha'an, dhaif dia. Riwayatnya dari Uqbah lebih-lebih dhaif dia, sehingga tidak bisa menguatkan. Wa zada, dan menambahkan faman lam yasjudhuma, barang siapa yang tidak sujud di kedua ayat tersebut, fala yaqra huma, maka jangan membaca keduanya. Jadi kalau enggak sujud di 2 ayat tersebut yang dari surat Al-Hajj ini,
yang dia itu diafdolkan dari surat yang lain karena ada 2 sujud, maka jangan bacanya. Nah, wasanadu dhaif dan sanadnya dhaif. Nah, itu. Jadi bukan berarti kalau kita kemudian tidak sujud padanya tidak boleh baca, tidak. Di sini dhaif ya, di sini dhaif. Dan ayatnya itu ya, di surat Al-Hajj di ayat yang ke-18, innallaha yaf'alu ma yasha. Kemudian ayat ke-77, wa qul khairan la'allakum tuflihun. Nah, dua ayat ini. Ayat ke-18 dan ayat 77. Tapi di sini adalah dhaif. Walaupun jumhur berpendapat ya bahkan dengan mengatakan ijma, sujud juga di sini. Kemudian berikutnya hadis yang ke-16. Dan itu adalah hadis yang ke-326 di buku ini. Wan Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, "Ya Yohanes, inna namuru bisujud." Ya, di sini sebelumnya ya disebutkan meriwayatkannya Imam Bukhari wa ta'ala. Disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Yohanes, wahai manusia, inna namuru bisujud." Sungguhnya kita melewati ayat-ayat sujud. Ya, faman sajada faqad asaba. Maka barang siapa yang sujud, maka dia telah benar. Jadi kalau melewati ayat sujud tilawah yang sudah lewat itu, ya yang jelas adalah 4 tadi. Al-Insyiqaq, demikian juga Al-Alaq, demikian juga Shad, demikian juga An-Najm. Barang siapa yang sujud, faqad asaba, maka dia telah tepat. Wa man lam yasjud fala isma alaih. Barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa atas dia. Ini menunjukkan juga dalil bahwa sujud tilawah tidaklah wajib. Nah itu. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari. Jelas ini tidak wajib. Wa fihi, dan di dalamnya yang ada di dalam riwayat Imam Malik di Muwatta, ya tapi munqati, ya terputus. Disebutkan di dalam Muwatta, ya tambahannya adalah munqati terputus. Wa fi, dan di dalamnya innallaha ta'ala lam yafridi sujud illa an nasya. Sesungguhnya Allah SWT tidak ya mewajibkan sujud kecuali untuk kita menghendakinya. Ya itu. Ini untuk kemudian apabila mensyariatkannya. Nah, ini Allah SWT mensyariatkannya. Mana an-nasya, terjadi perselisihan para ulama di sini, ya. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah mauqul ila masyiatina, itu terserah kepada kehendak kita, kecuali kalau kita menghendaki untuk sujud. Tapi ini adalah dhaif. Wa huwa fil Muwatta. Ini ada di Muwatta, itu adalah munqati, ya terputus. Cukup bagi kita apa tadi yang disebutkan, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar bin Khattab beliau mengatakan, wahai manusia, kita melewati ayat-ayat sujud. Barang siapa yang tidak sujud, maka telah tepat. Barang siapa yang tidak sujud, maka tidak berdosa padanya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-17. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ini juga disebutkan ya dhaif. Ya sebab dhaifnya ya. Jadi di situ ada tambahan bertakbir, ini yang dibicarakan oleh para ulama tentang dhaifnya ini. Ya. Sebutkan di sini, wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sebutkan bahwa di sini ada tambahan takbir ketika mau sujud tilawah ini, kemudian takbir. Inilah kita dapat di kebanyakan dari ulama Syafi'iyah. Jadi ketika mau sujud tilawah itu, ketika membaca, ketika mengimami itu, kemudian dia bilang Allahu Akbar baru sujud. Dalilnya ini, tapi ada di sini dhaif. Ya. Sebutkan sebab dhaifnya ini penting ya. Ini hadis tambahan takbir di sini dhaif, dan itu mungkar. Abdullah bin Umar Al-Umari dhaif. Nah, ada rawi di situ Abdullah bin Umar Al-Umari, dia dhaif. Ya. Dia menyendiri tambahan bertakbir. Jadi kalau kita membaca surat An-Najm umpamanya,
kemudian kita langsung sujud, tidak perlu takbir. Sebagian berpendapat takbir dulu baru sujud. Maka ini adalah hadisnya dhaif. Hadis sebabnya rawi tadi kita sebutkan, ya. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim yang sudah kita baca tidak ada tambahan di situ bertakbir dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya mengatakan di sini tambahannya adalah mungkar, menyelisihi riwayat yang lebih kuat dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Ya, ini penting, ya. Jadi tambahan bertakbir adalah dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, membaca atas kami Al-Qur'an. Ini Nabi membaca di hadapan para sahabat Al-Qur'an. Fa idza marra bi sajdah, apabila Nabi melewati ayat sujudnya, kabbara, bertakbir. Tambahan bertakbir inilah yang dhaif. Abdullah ya bin Umar Al-Umari dhaif. Menyelisih riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak ada tambahan takbir, langsung sujud. Ya, jadi langsung sujud. Dan itu kalau sudah terbiasa paham. Tiba-tiba imamnya sujud, ya, maka sujud juga, berarti dia membaca apa? Yang berkaitan dengan sujud tilawah kan itu. Jadi apabila beliau melewati ayat di situ, ayat sujud, kabar beliau bertakbir, wasajada, dan beliau bersujud, wasajadna mahu, dan kami sujud bersama dengan Nabi. Tambahan bertakbir tadi dhaif. Tidak perlu kita bertakbir, tidak perlu imam bertakbir, langsung sujud. Ya itu. Kemudian berdiri langsung. Tidak perlu bertakbir lagi, langsung berdiri meneruskan, atau Allahu Akbar kemudian rukuk, kan itu. Kadang-kadang bingung, ya. Jadi bertakbir imamnya ternyata dia rukuk. Ya, karena memang setelah itu akhir dari surat tersebut, seperti An-Najm itu kan akhirnya. Demikian surat ya Al-Alaq itu kan akhir dari surat tersebut, kemudian rukuk. Jadi takbirnya untuk rukuk, untuk pindah rukun gitu. Abu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud bisa nadin fi'lin, dengan sanad di dalamnya ada lin, yakni lemah, lembek. Nah, itu tadi sudah kita sebutkan. Maka di sini berarti tidak perlu bertakbir, langsung sujud. Ini selesai permasalahan tentang sujud tilawah. Ya, sebelumnya sujud sawi sudah selesai. Di sini ada beberapa permasalahan, sudah lewat sebagian kita sebutkan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah. Tempatnya apa saja? Yang jelas adalah 4. Sebagian mengatakan sepakat di situ 15. Ulama alam ya, yang jelas adalah 4. Kemudian disebutkan apakah disyaratkan berwudu? Tidak disyaratkan. Apakah disyaratkan menghadap kiblat? Tidak juga. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan. Apakah takbir? Tidak juga. Apakah sujud bagi orang yang mendengar? Hal yasudu al-mustami'. Apakah orang yang mendengar juga sujud ketika dia mendengar orang membaca? Iya, sujud. Umpamanya tasmi' ya, baca Al-Qur'an. Benar atau salah itu tasmi' biasa. Ya, maka kalau kemudian yang baca itu sujud, ya sama-sama sujud. Orang yang mendengarkan juga sujud. Ya itu. Bagaimana kalau yang membaca tidak sujud? Ya, yang mendengar tidak perlu sujud. Ya demikian. Ulang demikian. Ya. Hadis lain juga Nabi SAW beliau membaca tidak sujud. Ya, yang lain tidak sujud kan itu. Kemudian juga apakah orang yang mendengar lewat ada orang kemudian membaca dia sujud, orang yang lewat kemudian melihat ada orang sujud dia sujud? Tidak, ya. Ini orang yang mendengarkan saja, benar-benar mendengarkan baru kemudian sama-sama sujud. Kemudian disebutkan apakah boleh ketika safar ya di atas kendaraan sujud? Boleh. Boleh. Apakah kemudian ketika dia itu sholat duhur mamanya sujud tilawah disebutkan makruh? Ya, wallahu alam demikian. Karena hadis yang disebutkan itu adalah kebanyakan sholat jahriyah yang dikeraskan. Sholat duhur mamanya, ya, maka di sini tidak perlu kita sujud tilawah. Wallahu alam. Ya, sampai di sini dulu. Sebelum itu sudah ada.